adalah bahasa pertama yang kita peroleh sejak kecil. Biasanya dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Bahasa ini menjadi dasar kita untuk memahami dunia, berpikir, mengekspresikan diri, hingga berinteraksi dengan orang lain. Karena proses pemerolehan bahasa ibu terjadi secara alami dan terus-menerus, bahasa tersebut melekat kuat dan membentuk pola pikir serta pola komunikasi seseorang. Bagi mahasiswa yang berasal dari daerah berbahasa Jawa, penggunaan bahasa Jawa setiap hari membuat bahasa ini menjadi bagian penting dari identitas diri mereka. Ketika mereka beralih menggunakan bahasa Indonesia, seringkali berbahasa Jawa ini masih terbawa. Inilah yang akhirnya memunculkan pengaruh yang cukup kuat terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Oke, setelah kalian memahami pengertian dari bahasa ibu dan konsep bahasa ibu itu seperti apa, sekarang di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana bahasa ibu, khususnya bahasa Jawa, telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita yang berasal dari Melayu. Namun, ia merupakan bahasa yang sangat terbuka dan adaptif. Keberagaman bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa yang merupakan bahasa dengan penutur terbanyak, telah memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Nah, pengaruh bahasa Jawa ini dapat kita lihat dalam 3 aspek ya. Yang pertama, pengayaan kosakata. Nah, banyak kata serapan dari bahasa Jawa yang kini telah menjadi bagian standar dari bahasa Indonesia dan bahkan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh yang paling populer yaitu wong, artinya orang. Gampang, itu mudah. Adem, artinya dingin. Luntur, artinya memudar. Ogah, enggak ya. Ogah artinya enggan atau tidak mau. Nah, kosakata ini mengisi kekosongan atau memberikan variasi sinonim dalam bahasa Indonesia yang menjadikan bahasa kita semakin kaya. Ya, yang kedua, ada pengaruh dalam tata bahasa. Nah, meskipun struktur bahasa Indonesia tetap Melayu, nuansa dan etika berbahasa penutur Jawa sering terbawa, terutama dalam situasi informal atau pergaulan. Seringkali penutur Jawa ini lebih memilih menggunakan kata ganti yang tidak langsung atau lebih halus untuk menunjukkan rasa hormat yang merupakan warisan dari konsep ungga-ungguh ya. Ungga-ungguh itu artinya sopan santun ya teman-teman dalam bahasa Jawa. Oke. Logat Jawa juga sering memberikan irama dan penekanan tersendiri pada bahasa Indonesia yang terkadang membuat kalimat terdengar lebih bersahabat atau ekspresif, misalnya pada penekanan vokal di akhir kata. Yang ketiga, ada ekspresi dan idiom. Contoh ungkapan Jawa telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia informal atau bahasa gaul. Contohnya penggunaan kata saya ada contohnya ini. Loh. Nah, dalam penggunaan bahasa Indonesia ini, loh, kok kamu di sini? Nah, arti nuansanya itu menyatakan terkejut ya, atau heran, atau mendapati hal yang tidak terduga. Terus ada lagi toh ya, THA, tapi bacanya toh. Kamu kemarin sudah janji toh. Kamu kemarin sudah janji toh. Nah, ini arti nuansanya. Artinya partikel penegas di akhir kalimat ini menanyakan persetujuan atau konfirmasi dari lawan bicara. Nah, terus ada lagi ini, mosok dia berani melakukan itu. Nah, ini berarti ada kata mosok itu menyatakan ketidakpercayaan atau keraguan yang kuat. Ya, dengan kata lain, kalau di bahasa Indonesia, masa iya, benarkah itu. Dampak positif dan negatif bahasa ibu. Pengaruh bahasa ibu tidak semuanya berdampak negatif. Bahasa ibu juga memberikan nilai budaya yang sangat penting. Seperti bahasa Jawa yang memiliki kekayaan kosakata dan tingkat tutur yang sangat unik, seperti ngokol, krama, dan krama inggil. Hal ini dapat memperkaya cara seseorang mengekspresikan diri saat berkomunikasi. Namun, dalam konteks akademik, pengaruh negatif lebih terlihat, seperti penggunaan logat yang terlalu kental, kesalahan pengucapan, atau struktur yang tidak sesuai kaidah, dapat mempengaruhi pemahaman lawan bicara. Bahkan pada tugas tertulis, bahasa ibu dapat menyebabkan kesalahan penulisan atau penggunaan kosakata yang kurang tepat. Upaya meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Meskipun pengaruh bahasa ibu sangat kuat,
kemampuan berbahasa Indonesia tetap dapat ditingkatkan. Caranya adalah dengan membiasakan penggunaan bahasa Indonesia baku, terutama dalam konteks perkuliahan. Mahasiswa dapat memperbanyak membaca buku atau artikel ilmiah, karena bacaan tersebut menggunakan bahasa yang sesuai kaidah. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar memilih kata yang menyusun kalimat yang lebih benar. Selain itu, latihan berbicara formal seperti presentasi, diskusi, atau membuat video edukasi juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berbicara. Mahasiswa juga dapat melatih pengucapan bunyi-bunyi tertentu yang sulit seperti bunyi I, P, dan Z. Dengan latihan bertahap, kemampuan fonologi pun dapat membaik. Yang tidak kalah penting adalah mengurangi penggunaan campur kode dalam situasi resmi. Campur kode boleh digunakan dalam percakapan santai, tetapi dalam kegiatan akademik sebaiknya dihindari agar bahasa yang digunakan lebih jelas, baku, dan mudah dipahami. Oke, baiklah kesimpulan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa bahasa ibu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Pada penutur bahasa Jawa, pengaruh tersebut terlihat dari aspek fonologi, kosakata, intonasi, dan struktur kalimat. Meskipun demikian, pengaruh tersebut tidak selalu bersifat negatif karena bahasa ibu juga memperkaya keanekaragaman bahasa di Indonesia. Dengan latihan, pembiasaan, dan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia mereka tanpa harus meninggalkan budaya